Shalom saudara pendengar suara Sion yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang di renungan rohani malam hari ini. Selamat malam, saya berdoa agar saudara sehat selalu. Semoga Roh Kudus hadir di tengah kita saat ini. Sebelum kita mulai renungan malam ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur, ya Tuhan, oleh karena Engkau sangat baik buat kami. Engkau ada bersama kami dan menopang hidup kami di siang hari dan di malam hari. Engkau ada bersama-sama dan menyertai kami. Tuhan, kami memuji dan bersyukur kepadamu pada malam hari ini, kami masih bisa berkumpul di rumah kami yang kecil ini. Tuhan, saat ini kami hendak mendengarkan firman-Mu. Berilah pengetahuan dan bimbinglah hamba-Mu ini agar apa yang Engkau firmankan dapat bekerja sesuai kehendak-Mu. Buat kami jemaat-Mu, bukalah hati dan pikiran kami untuk mendengar dan menerima firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini dapat menjadi berkat bagi kami. Berbicaralah Tuhan, kami sudah siap menerima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita malam hari ini. Nats pilihan kita adalah, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Tertulis dalam kitab Mazmur 46 ayat 2. Bacaan kita pada malam ini terambil dari kitab Mazmur 46. Untuk pemimpin biduan, dari Bani Korah, dengan lagu Alamot, nyanyian Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut, sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya. Kota Allah, kediaman yang maha tinggi, disukakan oleh aliran-aliran sebuah sungai, Allah ada di dalamnya. Kota itu tidak akan goncang, Allah akan menolongnya menjelang pagi. Bangsa-bangsa ribut, kerajaan-kerajaan goncang, Ia memperdengarkan suaranya, dan bumi pun hancur. Tuhan semesta alam menyertai kita, kota benteng kita ialah Allah Yakub. Pergilah, pandanglah pekerjaan Tuhan, yang mengadakan pemusnahan di bumi, yang menghentikan peperangan sampai ke ujung bumi, yang mematahkan busur panah, menumpulkan tombak, membakar kereta-kereta perang dengan api. Diamlah dan ketahuilah, bahwa Akulah Allah, Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Tuhan semesta alam menyertai kita, kota benteng kita ialah Allah Yakub. Mazmur 46 ayat 1 sampai dengan ayat 12. Topik dari ayat emas renungan kita adalah pertolongan Allah hanyalah sejauh doa. Mari kita mulai renungan malam kita. Judul renungan kita hari ini adalah Tolong Aku Tuhan. Kisah inspiratif. Orang sebenarnya hanya boleh menelepon 911 saat menghadapi keadaan darurat. Tetapi ternyata banyak orang yang tidak mengerti atau tidak mengikuti aturan. Operator panggilan darurat polisi di Colorado Springs pernah menerima telepon dari orang-orang yang melaporkan televisi yang tidak bisa menyala, menanyakan kapan salju akan berhenti turun.
dan ingin melaporkan penyalahgunaan identitas, tetapi tidak bersedia menyebutkan nama mereka. Saya sering bertanya-tanya apakah doa-doa kita yang berisi permintaan tolong tidak terdengar serius bagi Allah. Memang kita tidak mungkin mengetahuinya, tetapi ada satu hal yang kita yakini. Saat kita membutuhkan, Tuhan tidak hanya mendengar seruan kita, tetapi Dia juga bersama kita. Mazmur 46 menggambarkan masa-masa yang penuh malapetaka, termasuk peperangan dan bencana alam. Namun, Mazmur itu pun merupakan lagu kepercayaan yang dimulai dan diakhiri dengan penegasan yang sama. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti, Tuhan semesta alam menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah Yakub. Tuhan selalu bekerja agar maksud-maksudnya tercapai. Bahkan saat dunia terlihat kacau, Dia berkata kepada kita, "Diamlah dan ketahuilah, bahwa Akulah Allah. Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi." Kita tidak perlu lagi merasa takut. Apabila kita meminta pertolongan, kita tahu bahwa Dia mendengar dan akan datang mendekat. Amin. Marilah kita renungkan di dalam hati kita. Tuhan adalah tempat perlindungan yang sejati. Katakanlah kepada orang Israel, begini, "Tentukanlah bagimu perlindungan kota-kota yang telah kusebutkan kepadamu dengan perantaraan Musa," tertulis di dalam kitab Yosua 20 ayat 2. Manusia hidup di tengah zaman yang penuh dengan ancaman dan bahaya, sehingga banyak orang menjadi khawatir, takut dan was-was. Lalu kemanakah mereka dapat berlindung dari semuanya itu? Kalau mau jujur, tidak ada tempat yang aman di dunia ini, bukan? Ayat firman Tuhan di atas menyatakan umat Israel mempunyai tempat yang disebut perlindungan kota, yang dikhususkan sebagai tempat perlindungan seseorang dari penuntutan tebusan darah. Jika ada seseorang yang melakukan kesalahan dan meminta pertolongan atau perlindungan, mereka lari ke kota itu dan merasa aman. Kota perlindungan dalam Yosua 20 melambang tentang Kristus, sehingga bagi kita sebagai orang yang percaya patut bersyukur dan memuliakan Tuhan, karena Kristus adalah tempat perlindungan kita yang teguh dan kokoh di tengah-tengah pergumulan hidup di dunia ini. Mari kita berlindung kepadanya, sehingga kita bisa merasa aman dan nyaman di tengah-tengah ancaman dan bahaya yang kita alami dalam kehidupan kita di dunia ini. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti, tertulis dalam Mazmur 46 ayat 2. Perbedaan paling menyolok antara orang yang percaya kepada Tuhan dengan orang yang tidak percaya, adalah sewaktu menemui kesusahan. Orang yang percaya mempunyai Allah untuk bersandar, sehingga walaupun susah, dia tidak bingung dan takut. Sedangkan orang yang tidak percaya tidak akan mendapat rahmat dan pertolongan seperti ini. Ketika mereka berada dalam penderitaan besar, hanya bisa menangis, khawatir dan putus asa. Tidak heran di antara mereka ada yang memilih mengakhiri hidup agar terbebas dari kesusahan itu. Bagi orang yang percaya, Allah adalah tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Orang yang percaya bila ketemu kesusahan atau pencobaan, dapat bersembunyi di dalam Dia, yang adalah tempat perlindungan paling kokoh di seluruh dunia. Sehebat apapun badai mengamuk, tidak akan mampu menggoyahkannya. Allah juga adalah kekuatan paling besar bagi orang yang berada dalam kesesakan.
Kapan saja orang dapat berseru minta tolong, dan akan terbukti Allah menolongnya. Saya bukanlah seorang percaya Tuhan Yesus sejak kecil. Selama 34 tahun, saya berada di dunia menjadi orang yang tidak percaya, sehingga dapat benar-benar menyelami keadaan seorang yang tidak percaya, betapa kasihan, sedih, susah, gelap. Dunia tanpa Allah adalah dunia yang tidak ada pengharapan. Bagaimanapun saya akan menolak kembali ke dunia seperti itu. Sejak kecil saya mengalami banyak sakit. Sejak umur 13 tahun saya terkena migrain, sakit kepala akut. Suatu hari, selesai ibu saya membawa saya pulang dari rumah sakit, kami menunggu bis di halte. Angin dingin menerpa membuat hati saya semakin sedih dan putus asa. Saya yang tidak pernah beragama, dari hati spontan berseru kepada Allah yang belum saya kenal. Saya berkata, "Ya Tuhan, bila saya tidak bisa menjadi sehat, biarkanlah saya cepat mati saja, daripada menjadi beban berat bagi keluarga saya yang miskin ini." Inilah keadaan seorang yang tidak memiliki Allah sewaktu jatuh ke dalam kesusahan, sedih, dan tidak berdaya. Kejadian itu sudah berlalu lebih dari 40 tahun. Tetapi saya masih ingat seolah-olah baru terjadi kemarin. Saya pikir, bila keluarga saya sudah sejak awal percaya kepada Allah, keadaannya akan sangat berbeda. Walaupun kami berada di dalam kesusahan, kita tidak akan sendirian, tidak akan bimbang sebab tak punya sandaran. Karena Allah bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Bagaimanapun, saya sudah melewati semuanya. Hati saya tetap penuh dengan syukur. Leluhur saya tidak ada yang mengenal Allah. Tetapi Dia telah memilih saya dari antara 7 miliar penduduk dunia. Sanak famili saya juga ikut menjadi percaya. Sebenarnya kami tidak layak menerima anugerah ini. Tetapi Allah sudah memberikannya dengan cuma-cuma. Justru karena saya pernah merasakan kehidupan sebagai orang yang tidak percaya, saya semakin menghargai iman kepercayaan yang mulia ini. Semoga saudara-saudari sekalian juga sama-sama menerima kasih karunia yang sangat besar ini. Doa saya menyertai saudara sekalian. Saya memberkati Anda agar sewaktu Anda mencarinya dari Dia, Bapa Surgawi Anda akan memberikan bagi Anda roti harian Anda. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan yang berkuasa atas alam semesta dan menuntun kita kepada iman yang menyelamatkan, Tuhan Yesus menyertai senantiasa. Terima kasih sudah berkenan mendengarkan renungan malam saudara rohani. Tuhan memberkati. Amin. Marilah kita renungkan, sahabat Suara Sion, demikianlah renungan firman Tuhan malam hari ini. Semoga menjadi berkat di dalam hidup kita dan menjadikan kita pribadi yang lebih baik. Sebelum kita beristirahat pada malam hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur, ya Tuhan, oleh karena Engkau sangat baik buat kami. Engkau ada bersama kami dan menopang hidup kami di siang hari dan di malam hari. Engkau ada bersama-sama dan menyertai kami, ya Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu, ya Tuhan.
yang memberikan kami kekuatan dan menyadarkan kami bahwa kami tidak perlu takut dengan gelap dan malam. Sebab Tuhan, Engkau ada bersama kami. Engkau melindungi kami dan menjadi perisai bagi kami hamba-Mu berdoa saat ini. Tuhan, untuk setiap pendengar renungan ini yang mengalami ketakutan, kecemasan, kegelisahan, pada situasi gelap dan malam hari di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa Tuhan melepaskan mereka dari segala ikatan roh-roh ketakutan yang mengikat mereka saat ini. Tuhan melepaskan setiap anak-anak-Mu dari segala rasa takut dan kecemasan. Di dalam nama Tuhan Yesus segala kuasa-kuasa roh jahat, kuasa setan iblis yang mengganggu anak-anak-Mu, ya Tuhan, tolong hancurkan dan halaukan dengan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati setiap kami anak-anak-Mu, ya Tuhan, dan lindungilah kami aman di dalam Engkau. Ya Tuhan, penuhilah setiap hati kami dengan keberanian, damai sejahtera, dan sukacita serta ketenangan yang dari Tuhan. Berkati kami di malam hari ini, saat kami tidur dan beristirahat. Kuasa-Mu, ya Tuhan, menaungi setiap kami, memberkati dan melindungi kami. Bangunkanlah kami kembali besok pagi dengan kekuatan yang baru, tubuh yang sehat diberkati Tuhan, dan berkat-berkat yang baru Tuhan sediakan bagi kami. Terima kasih, ya Tuhan, kami sungguh mengucap syukur untuk firman-Mu yang menguatkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami, Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur dan berdoa haleluya. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Amin. Sampai jumpa di renungan malam Suara Sion berikutnya. Shalom.